Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Experience Kit yang mengusung proyek terkait platform nomor satu bagi para petualang dalam menemukan event seru dan perlengkapan travel terbaik. Kami menghubungkan passion Anda dengan pengalaman tak terlupakan. Adapun tim pengembang dari proyek ini yang pertama ada Muhammad Wahyu Firmansyah dengan NIM 035 dan Muhammad Rifat Fawas NIM 039, Raditya Dinantara Yuda NIM 057 dan M. Fikan Elhad NIM 058. Adapun terkait pembahasan analisis terkait tujuan dan fungsi sistem aplikasi berbasis website ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepada Muhammad Wahyu Firmansyah, waktu dan tempat dipersilakan. Jadi saya akan melanjutkan atau membahas tentang kenapa sih aplikasi ini itu dibuat, aplikasi berbasis website yang berjudul Experience Kit. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan latar belakang, yaitu eh, pengembangan aplikasi ini itu latar belakangi oleh inefisiensi di industri pariwisata, yang dimana informasi event dan penjualan perlengkapan itu pasti sering terpisah atau bisa dibilang fragmentasi informasi. Nah, selain itu, eh, proses manual yang dilakukan pengelola acara itu seperti pemesanan via chat dan pengelolaan stok manual itu rentan terhadap kesalahan human error dan sering dimanipulasi datanya. Jadi solusinya yaitu yang ini tadi, kita itu membuat aplikasi sebagai solusi one stop platform yang mengintegrasikan katalog acara berbasis lokasi dengan sistem e-commerce sederhana. Eh, Tujuannya itu adalah membangun sistem yang mampu mengelola data itu secara dinamis. Nah, untuk selanjutnya yaitu pengguna sistem dari aplikasi ini. Jadi untuk pengguna sistem itu dibagi menjadi dua hak akses. Yang pertama yaitu administrator yang memiliki akses penuh ke back-end-nya, itu yang seperti mengelola data master, yaitu event, produk, dan maupun lokasi. Terus selanjutnya memantau status pembayaran dan moderasi pesan. Yang kedua yaitu pengunjung. Jadi pengunjung ini itu dapat mengakses front end-nya untuk melihat katalog, melakukan transaksi atau yang bisa disebut check out, dan yang terakhir yaitu dapat mengirim umpat balik. Dan di suatu aplikasi itu pasti ada yang namanya fitur unggulan. Jadi untuk aplikasi berbasis web ini itu memiliki fitur unggulan yang pertama yaitu manajemen event atau full CRUT. Jadi pengelolaan siklus ini itu seperti acara itu ada yang kayak upcoming, aktif, and jadi kayak misal acaranya itu nanti akan ada nanti itu kita bisa menambahkan eventnya terus kita melabeli seperti upcoming atau eventnya akan datang terus eventnya yang sedang aktif apa dan event yang sudah selesai terus lengkap dengan fitur seperti mengunggah bannernya yang satu bilang. Jadi untuk selanjutnya yaitu transaksi atau stok dengan konsep ACID. Jadi sistem keranjang belanja itu otomatis memvalidasi dan mengurangi stok di database dan hanya saat transaksi sukses atau mencegah selisih data. Terus yang ketiga itu kontak, ada fitur yang namanya kontak read only. Jadi kenapa read only itu fitur keamanan logis itu admin itu hanya bisa membaca dan menghapus pesan. Jadi admin tidak bisa mengedit karena apa? Karena itu berfungsi untuk menjaga keaslian seperti kritik dan saran dari penggunanya. Jadi pasti setelah pengguna mengakses website tersebut, itu pasti nanti si pengguna kan akan maksudnya ini fiturnya itu kayak kurang ini kayak ini kok masih lag lah. Itu nanti pengguna itu dapat memberikan saran atau kritik untuk admin atau untuk pengembangnya. Untuk struktur database sendiri itu menggunakan basis data Experience Kit DB yang terdiri dari 8 tabel relasional. Jadi tabel itu mencakup seperti tabel pengguna, tabel acara, terus lokasi, produk, transaksi, komunikasi, dan diskon. Jadi untuk selanjutnya seperti alur sistemnya bagaimana itu akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian back-end logiknya. Jadi di sini untuk sistem web app yang kita rancang itu dibangun menggunakan arsitektur MVC yaitu Model View Controller dengan bahasa pemrograman PHP natif. Pemilihan arsitektur ini bertujuan untuk memisahkan logika bisnis antar muka pengguna dan akses data agar kode lebih terstruktur dan mudah dikelola.
Sistem ini memuat 3 logika utama. Yang pertama yaitu logika CRUD, yang kedua logika integritas data, dan yang ketiga yaitu logika transaksi. Untuk yang pertama, logika CRUD pada bagian admin controller. Di sini pada bagian fungsi store event, fungsi ini berfungsi untuk menangani validasi input, pemindahan file gambar sementara ke directory server, dan penyimpanan data ke database. Dengan penerapan logika ini, sistem dapat menerapkan operasi CRUD lengkap yang disertai dengan penanganan unggah berkas. Selanjutnya, logika integritas data pada bagian function message. Di sini sistem menerapkan kebijakan pembatasan hak akses operasi CRUD. Sisi admin hanya diperbolehkan melakukan fungsi read dan delete. Fungsi create dan update sengaja ditiadakan pada sisi admin. Keputusan teknis untuk meniadakan fitur edit dan add pada modul ini didasarkan pada logika bisnis untuk menjaga validitas data audit. Pesan pengunjung dianggap sebagai data otentik yang tidak boleh dimanipulasi isinya. Selanjutnya, logika transaksi pada bagian public controller checkout. Pada bagian ini, fitur transaksi menangani proses yang kompleks di mana data harus disimpan ke dua tabel berbeda. Yang pertama yaitu tabel orders dan yang kedua tabel order items, serta memperbarui stok produk dalam satu waktu. Sistem menggunakan fitur database transaction untuk menjamin konsistensi data. Penggunaan bikin transaction dan commit menjamin prinsip SCID pada database, mencegah terjadinya selisih stok atau data pesanan hantu jika koneksi terputus saat proses penyimpanan. Sekian untuk penjelasan bagian back-end-nya. Untuk selanjutnya bagian user interface dan user experience akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, melanjutkan dari teman saya yaitu yang selanjutnya yaitu implementasi antarmuka pengguna. Implementasi antarmuka dirancang responsif menggunakan kerangka kerja framework yaitu menggunakan CSS Bootstrap. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama yaitu ada halaman detail event dan juga pemilihan produk. Pada halaman ini, pengguna dapat melihat informasi detail mengenai acara atau event tersebut. Dan juga ketika pada event tersebut atau pada acara tersebut terdapat tiket atau merchandise, maka sistem akan memvalidasi ketersediaan stok secara real time sebelum item ditambahkan ke keranjang. Lalu yang kedua yaitu pada halaman keranjang belanja atau shopping cart. Pada halaman ini, sistem menyimpan item yang dipilih pengguna menggunakan penyimpanan sementara berbasis sesi atau session. Halaman ini menampilkan rincian nama produk, harga satuan, jumlah, dan kalkulasi subtotal sebelum pengguna melanjutkan pembayaran. Pada halaman ini juga kita menggunakan beberapa seperti kontainer-kontainer akan desain terlihat lebih rapi dan juga ada beberapa button yang bisa digunakan secara responsif. Lalu yang selanjutnya yaitu pada halaman checkout dan validasi. Nah, jadi di sini kita bisa menekan button lanjutkan pembayaran untuk melanjutkan ke bagian pembayaran, page pembayaran. Di sini kita bisa memilih metode pembayaran melalui virtual account, melalui QRIS, Indomaret atau Alfamart. Dan juga kita bisa memasukkan kode promo apabila kita memiliki kode promonya. Di bagian atas terdapat form di mana kita bisa memasukkan informasi data kita mulai dari nama lengkap, alamat email maupun nomor WhatsApp di mana hal ini adalah wajib hukumnya. Baik, setelah diisi maka kita akan dialihkan ke halaman invoice. Di mana pada halaman ini setelah transaksi berhasil diproses oleh controller dan disimpan ke database, sistem akan menampilkan halaman ini. Di mana halaman ini akan menampilkan juga yaitu kode invoice, di mana nantinya kode ini juga akan nantinya digunakan untuk mengecek apakah invoice tersebut benar-benar asli atau tidak. Di sini juga ada dua button, yaitu ada button kembali ke home dan juga cetak bukti.
Ketika ditekan cetak bukti, maka ini akan mengprint bukti dari invoice tersebut. Kurang lebih seperti ini. Baik, mungkin itu saja penjelasan UI dari saya. Selanjutnya untuk demonstrasi secara lengkapnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Duh, rame nih, apa ini? Ya kalian weekend, oh. Yuk, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait demonstrasi dari aplikasi berbasis website yang kita rancang, yaitu dengan judul Experience Kit. Di sini untuk fokus utama dari aplikasi ini sendiri, kita terfokus pada layanan platform pembelian tiket event. Seperti halnya di sini seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa terdapat beberapa event yang ketika kita mengklik salah satu event, maka juga akan menampilkan ada apa aja, ada paket apa aja, dan juga deskripsi dari event itu seperti apa. Tadi juga udah didemonstrasikan ketika kita mengklik tambahkan ke keranjang. Oh ya, ini harus terisi dulu. Maka akan ada pop up yang menampilkan bahwa item yang telah kita tambahkan tadi itu udah berhasil masuk ke keranjang. Nah, otomatis juga akan terdapat notifikasi sesuai jumlah dari banyaknya tiket event yang kita beli. Di sini juga langsung terintegrasi dari layanan sesi juga. Ketika kita menambahkan, otomatis akan juga menambah harga, seperti halnya semisal dicontohkan bahwa di sini ditambahkan harga, maka untuk subtotal juga akan bertambah seperti itu. Untuk demonstrasi lanjutan juga di sini saya akan mendemonstrasikan ketika beberapa fitur yang kami adakan juga, seperti tombol tentang kami akan menampilkan tampilan umum terkait siapa aja tim pengembang dari aplikasi ini sendiri. Yang kedua juga dari hubungi kami sendiri terfokus pada bagian layanan kayak contact person, yang dimana ketika kita memasukkan nama lengkap, saya contohkan Arya Wiraraja, dengan alamat email kita pakai bebas, dan pesan. Nah, ketika pesan sudah terkirim akan menampilkan notifikasi bahwa pesan Anda berhasil dikirim, tim kami akan segera menghubungi Anda. Nah, dari bagian ini akan terintegrasi langsung ke halaman admin, yang dimana akan saya demokan untuk halaman admin sendiri. Nah, pada dashboard admin akan menampilkan berapa pesanan yang sudah masuk dari tampilan user tadi, dan juga total pendapatan, juga event aktif yang telah terpublish, dan produk terlaris yaitu tiket Unesa event. Nah, seperti yang dicontohkan tadi, pesan yang dikirimkan akan masuk ke bagian dashboard pesan. Dapat dilihat juga terdapat pesan Arya Wiraraja dengan email dan juga isi pesan serta tanggal. Untuk aksi dari sini, dari admin sendiri hanya bisa menghapus pesan. Jika dicontohkan, maka pesan itu akan terhapus. Seperti itu. Selanjutnya juga terdapat daftar event, yang dimana pada bagian ini dari sisi admin sendiri dapat menambahkan event-event yang akan dipublish ke dalam tampilan menu user. Saya contohkan semisal Mommy Competition dengan pilih lokasi di Gelora Bung Karno, tanggal mulai. Kita juga dapat menentukan tanggal kapan kita akan memulai event tersebut, dan juga tanggal selesainya seberapa lama event tersebut akan berjalan. Seperti itu. Untuk deskripsi singkatnya saya contohkan deskripsi. Untuk bagian banner dan juga card kita akan lewati. Nah, maka event tersebut akan terpublish Mommy Competition dengan lokasi Gelora Bung Karno serta tanggal dan juga statusnya. Status sendiri dapat kita ubah, semisal statusnya berstatus aktif.
maka juga akan menampilkan status aktif. Seperti halnya ketika kita buka di bagian tampilan laman user, maka akan menambah event tersebut. Commit competition. Seperti itu. Dan ketika semisal kita menghapus dari event tersebut, otomatis dari halaman user juga bakal terhapus. Selanjutnya yaitu di bagian produk dan kit. Nah, produk sendiri ini nantinya bakal kita menambah tiket yang akan digunakan untuk event-event yang sudah ada. Semisal di bagian travel, di sini masih belum ada paket tiket. Ketika kita menambahkan produk baru, yaitu yang misal kita tiket travel harga 120.000, stok 20, digital. Nah, kita bisa memilih nih akan diletakkan di event yang mana. Misalnya di bagian travel itu explore the world, kita simpan produk. Nah, maka sudah masuk tiket travel dengan harga mohon maaf, akan terdetek harga 120.000, dan ketika kita merefresh di bagian tampilan travel, otomatis akan langsung masuk stok tiket 20 dan juga tiket travel seharga 120.000. Jadi bisa dipastikan ini udah terintegrasi dengan baik antara menu admin dan juga tampilan user. Hanya yang di bagian lokasi akan menambahkan venue ketika kita menambahkan event tersebut. Semisal dicontohkan, kita akan menambahkan lokasi, misal di Tulungagung, simpan lokasi. Nah, ketika ada menambah lokasi baru dan ketika kita akan membuat event baru, otomatis event lokasi tersebut akan tampil di ketika kita membuat event. Seperti halnya dicontohkan terdapat Tulungagung, seperti itu. Selanjutnya kita juga dapat mengakses pesanan-pesanan masuk dari masing-masing event. Seperti halnya yang di sini lengkap juga dengan ID unik dari setiap pesanan. Di sini kita juga dapat mengakses status apakah pembayaran tersebut udah diverifikasi masuk atau belum. Kita juga dapat menambahkan bahwa sudah terbayar ataupun dalam pengiriman ataupun reject atau cancel, seperti itu. Nah, pada laman kode diskon kita juga dapat menambahkan, misal saya contohkan kode diskon 50%, kuota 1, mohon maaf, kode unik misal Radit. Oh, untuk yang ini kode otomatis, mohon maaf, tapi untuk yang bagian ini kode manual. Ketika kita menginputkan suatu kode yang kita bikin secara manual, otomatis kode tersebut dapat digunakan untuk keperluan diskon event. Saya contohkan ketika mendapat diskon 50%, expire kode sampai tanggal 27, simpan kode, otomatis akan terdata bahwa terdapat kode baru yaitu dengan kode promo Radit diskon 50%, kuota 1, statusnya aktif. Nah, berikut tampilan dari menu dashboard keseluruhan. Dashboard khususnya dari admin sendiri, di sini juga terdapat fitur logout. Ketika udah ke logout, maka otomatis kembali ke tampilan login. Di sini juga kita menambahkan tambahan keamanan. Jadi ketika misal dari user langsung mengakses link admin tanpa login, maka kan diarahkan untuk login terlebih dahulu. Semisal kita salin di bagian ini dan kita logout, kita langsung bikin tab baru untuk memaksa login masuk ke bagian dashboard admin. Ketika kita tidak ada history untuk masuk ke dashboard, kita akan diarahkan untuk login terlebih dahulu. Nah, jadi meskipun kita akan mengakses dashboard, kode diskon, dan lain-lain, akan diarahkan terlebih dahulu untuk melakukan login. Seperti itu. Mungkin sekian demo dari proyek aplikasi berbasis website yang kelompok kami bawakan. Kurang lebihnya kami mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.